Karena ketika Nabi menyampaikan Al-Quran, orang tidak mau percaya, tidak menerima, itu dada Nabi itu sesak, sempit terasa dada Nabi itu. Ya, begitu juga Nabi itu seperti memikul beban di pundaknya, ya seperti gunung yang dihimpitkan ke pundaknya, membuat tulang-tulang beliau berbunyi-bunyi. Jadi bunyi-bunyi tulang itu yang disebut dengan angkada, ya angkada zahrak, yang membuat punggung itu tulang-tulangnya berbunyi karena saking beratnya beban. Karena alaina tadi takalluf, karena Nabi kalau orang tidak beriman dengan Al-Quran berat terasa, ya beban beliau. Makanya ya, ketika dikatakan kul amanna billahi wa ma unzila alaina untuk Nabi Muhammad, ya, kalau kita tidak kulu amanna billah wa ma unzila ilaina, yang penting sudah sampai bahwa mereka terima, tidak akan membebani kita. Nabi Muhammad tidak. Kalau orang tidak terima, Nabi benar-benar terbebani. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang struktur dan bangunan kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Ali Imran ayat 184 dan surah Al-Baqarah 136. Ya, surat Ali Imran ayat 184 dan surat Al-Baqarah ayat 136. Kita baca Ali Imran 184 dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyun mir rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah Muhammad, kami beriman dengan Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diturunkan kepada Musa dan Isa dan nabi-nabi, yang semua dari Tuhan, tidak kami bedakan salah satu di antara mereka, dan kami tunduk kepadanya. Nah, Al-Baqarah 136 Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun mir rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi ayat ini sama, artinya sama, redaksinya sama, ya, terjemahannya sama. Cuman ada perbedaan pada awal ayat itu. Di Ali Imran 184 awalnya kul amanna billah wa ma unzila alaina, gitu ya. Kul amanna billah wa ma unzila alaina. Di surat Al-Baqarah 136 itu awalnya qulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Ada dua poin penting yang berbeda di sini. Di Ali Imran kul dalam bentuk mufrad tunggal, kul katakanlah engkau Muhammad, amanna billah. Di Al-Baqarah 136 itu qulu amanna billah, katakanlah oleh kalian, nih jamak nih, ya plural ini. Qulu, katakan oleh kalian. Maksudnya ini umat Nabi Muhammad. Kalau tadi kul itu Nabi Muhammad saja, kena tunggal. Jadi ketika dikatakan kul itu untuk Nabi Muhammad sendiri tunggal. Amanna billah wa ma unzila alaina, dan apa yang diturunkan kepada kami. Tapi ketika Nabi umatnya kul, dikatakanlah kami beriman dan apa yang diturunkan kepada kami, maka kulu, ya, amanna billah wa ma unzila ilaina. Nah,
Di surat Ali Imran yang diturunkan kepada kami itu bahasa apanya, preposisinya unzila alaina, pakai ala ya, preposisinya pakai ala. Di surat Al-Baqarah 136 itu unzila ilaina, pakai ila ya. Jadi kalau di Ali Imran alaina, kalau di Al-Baqarah ilaina, beda ya, ini preposisinya beda. Wa ma unzila alaina Ali Imran 184, wa ma unzila ilaina di Al-Baqarah. Apa bedanya? Ala itu maknanya takalluf, beban artinya. Ya, ala itu maknanya beban. Kalau ila maknanya usul. Usul itu sampai ghayah. Jadi ila itu maknanya sampai ke. Nah, makanya misalnya wa atimus syiyam ilal lail, ya, sempurnakanlah puasa sampai maghrib. Jadi ila itu maknanya wusul, ghayah, ya. Misalnya subhanallazi asra bi abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi ila itu maknanya sampai ke Masjid Aqsa, sampai maksudnya wusul ya. Jadi kalau dikatakan wa ma unzila ilaina, artinya yang penting Al-Quran itu sudah sampai. Jadi kalau kita umat Nabi Muhammad ya disuruh menyampaikan Al-Quran, yang penting kita sudah sampaikan. Ketika pesannya sudah sampai, maka sudah selesai. Kenapa? Karena wa ma unzila ilaina, yang penting sampai. Jadi kalau saya sebagai ustadz, sebagai dai, sebagai pewaris Nabi yang menyampaikan Al-Quran, yang penting sudah saya sampaikan. Karena tugas saya sebagai umat Nabi Muhammad hanya menyampaikan. Yang penting saya sudah datang, saya sudah katakan, berarti selesai. Itu kenapa wa ma unzila ilaina, kalau untuk umat Nabi Muhammad. Yang penting sudah sampai. Ya, bahwa mereka terima, bahwa mereka amalkan, bahwa mereka kemudian ikuti, tidak ada penting. Yang penting sudah saya sampaikan. Nah, itu namanya ilah. Makanya qulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Nah, kalau untuk umat Nabi Muhammad yang penting itu yang diturunkan Allah sampaikan. Ilaina. Tapi kalau alaina itu maknanya takalluf. Takalluf artinya beban yang berat. Itu artinya Nabi Muhammad bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi beliau bertanggung jawab dan menjadi beban berat kalau umatnya tidak menerima. Jadi beban Nabi yang paling berat itu kalau Al-Quran yang beliau sampaikan ke manusia tidak diterima orang. Orang tidak mau mendengar, orang tidak mau merespon, maka beban Nabi terasa berat. Itu maknanya alaina. Dan kita, kalau umat Nabi Muhammad, tidak perlu begitu. Kalau kita sampaikan Al-Quran, kita ajarkan Al-Quran, orang mau terima, silahkan. Mau tidak, ya biasa saja. Kalau Nabi tidak, Nabi terbebani dengan beban yang berat. Ya, ketika orang tidak menerima Al-Quran. Coba perhatikan surat Al-Kahfi nanti. Ya, ayat yang ke-6 ya, surah Al-Kahfi yang ke-6. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihazal hadisi asafa. Ketika Nabi mendapati orang-orang tidak beriman dengan Al-Quran, maka Nabi seperti hendak memotong lehernya. Saking beratnya beban Nabi. Ketika manusia tidak beriman dengan Al-Quran, tidak menerima Al-Quran, tidak mempercayai Al-Quran, maka Nabi seperti ingin menggorok lehernya sendiri. Karena beban Nabi berat sekali rasanya. Nah, begitu juga nanti di surah Asy-Syu'ara ayat yang ketiga ya. Surat Asy-Syu'ara ayat yang ketiga. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Ya. Engkau hendak membunuh dirimu, hendak memotong lehermu ya, ketika mereka tidak kunjung beriman dengan Al-Quran. Begitulah alaina,
wa ma unzila alaina. Karena Nabi itu tidak hanya sekedar menyampaikan Al-Quran, tapi menjadi beban bagi beliau Al-Quran itu kalau orang tak menerima. Kalau kita tidak perlu jadi beban orang tak menerima. Ya, dan kita pun tidak terbebani orang menerima atau tidak, kita mah biasa aja. Nabi tidak. Itu kenapa di surah Alam Nasrah Allah ceritakan, Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak. Kami akan lapangkan dadamu Muhammad. Karena ketika Nabi menyampaikan Al-Quran, orang tidak mau percaya, tidak menerima, itu dada Nabi itu sesak, sempit terasa dada Nabi itu. Ya, begitu juga Nabi itu seperti memikul beban di pundaknya, ya seperti gunung yang dihimpitkan ke pundaknya, membuat tulang-tulang beliau berbunyi-bunyi. Jadi bunyi-bunyi tulang itu yang disebut dengan anqadha, ya anqadha zahrak, yang membuat punggung itu tulang-tulangnya berbunyi karena saking beratnya beban. Karena alaina tadi takalluf, karena Nabi kalau orang tidak beriman dengan Al-Quran berat terasa, ya beban beliau. Makanya ya, ketika dikatakan kul amanna billahi wa ma unzila alaina untuk Nabi Muhammad, ya, kalau kita tidak kulu amanna billah wa ma unzila ilaina, yang penting sudah sampai bahwa mereka terima, tidak akan membebani kita. Nabi Muhammad tidak. Kalau orang tidak terima, Nabi benar-benar terbebani. Ya. Nanti baca Al-A'raf ayat yang kedua. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa zikra lil mu'minin. Jadi Nabi Muhammad itu seperti dadanya sesak ketika apa yang diturunkan kepada beliau tidak dipercayai oleh manusia. Ya, begitu juga di surah Al-Hijr ayat 97. Walakat na'lamu annaka yadiru ya annaka yadiku sadruk ya bima yakulun. Kami tahu, kata Allah, dadamu sesak ya, terhadap olok-olok mereka terhadap Al-Quran. Jadi itu kenapa ya di surat Ali Imran 184 ketika Allah menyebutkan Nabi ya menerima Al-Quran, menyampaikan Al-Quran itu wa ma unzila alaina, alaina, kena beban. Nabi merasakan itu beban yang sangat berat. Tapi kalau umat Nabi Muhammad, kulu, yang disuruh menyampaikan Al-Quran, apa yang diturunkan kepada mereka melalui nabinya, itu wa ma unzila ilaina, bukan alaina. Karena umat Nabi Muhammad tidak perlu terbebani, yang penting dia sampaikan saja. Kalau Nabi Muhammad benar-benar terbebani ketika Al-Quran tidak dipercayai oleh manusia, hingga Nabi hendak menggorok lehernya sendiri. Begitulah sayangnya Nabi Muhammad dengan kita. Begitulah ambisinya Nabi dengan umatnya supaya menjadi orang baik, beriman, selamat. Ya, seakan-akan kalau orang tidak beriman, umat beliau itu kemudian tidak percaya dengan Al-Quran, itu menjadi beban yang teramat berat bagi beliau. Itulah kenapa digunakan unzila alaina untuk Nabi Muhammad dan unzila ilaina untuk umat beliau. Nah, itulah ya rahasia di balik perbedaan redaksi surah Ali Imran 184 dan surah Al-Baqarah 136. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.